kecelakaan. Sebut saja namaku Agus. Di sore hari itu tepatnya, maaf, saya agak lupa. Kakak saya memberi kabar melalui handphone bahwa dia akan mudik ke kampung halaman. Kakak saya waktu itu bekerja di Kota Kembang atau Kota Bandung. Dia berencana pulang kampung dengan menggunakan alat transportasi kereta api. Dan kakak saya meminta saya untuk menjemputnya di stasiun kereta api Kebumen pada jam yang telah kami perkirakan. Karena kakak saya naik kereta malam, otomatis kereta api kami diperkirakan akan sampai atau masuk di stasiun Kebumen pada dini hari sebelum subuh atau 3:30 pagi. Singkat cerita, malam itu terasa cepat berlalu. Karena tahu-tahu alarm jam yang ada di kamar saya berbunyi. Sebelum tidur alarm saya atur di jam 3 dan benar saja alarm berbunyi tepat jam 3 pagi. Saya pun bangun dan bersiap-siap berangkat ke stasiun kereta api untuk menjemput kakak saya. Lalu berangkat tepat 3:15 menit. Jarak antara rumah dengan stasiun tidaklah begitu jauh, kira menit saja. Di perjalanan sepanjang kampung saya, suasana dini hari itu begitu sepi. Apalagi itu udara begitu dingin, berasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Saya bergumam dalam hati. Pantas saja sepi banget gak ada orang. Tentunya di jam sepagi dan cuaca sedikit ini orang pasti lebih memilih menarik selimutnya daripada keluar rumah. Jadi ya pantas saja saya tak menemui seorang di sepanjang jalan kampung ini. Setelah masuk jalan besar, suasana juga tidak berbeda dengan suasana di kampung saya. Masih sepi. Sampai pada akhirnya saya sampai di pertigaan alun-alun. Dan dari jarak sekitar 100 meter sebelum sampai pertigaan alun-alun, saya seperti melihat seorang yang duduk di tengah pertigaan itu. Setelah semakin dekat, memang benar penglihatan saya nggak salah. Memang ada sosok laki-laki yang duduk yang mengenakan kemeja serta celana berwarna putih dengan bersimbah darah seperti habis kecelakaan di pertigaan itu. Kemudian sosok laki-laki itu melambaikan tangan ke arah saya seperti meminta pertolongan.
Namun, karena perasaanku yang takut dan takut karena melihat sosok laki-laki itu bersimbah darah, kemudian karena perasaan takut itu saya lewati begitu saja sosok laki-laki yang terduduk dengan bersimbah darah itu. Akan tetapi anehnya, saya berubah pikiran begitu saja. Saya pikir tidak ada salahnya juga kalau saya menolong laki-laki itu. Mungkin dengan memberikan tumpangan ke rumah sakit akan sedikit membantu atau menyelamatkan laki-laki itu. Lagi pula jalan menuju rumah sakit dengan jalan menuju stasiun kereta api itu satu arah dan letaknya pun saling berdekatan. Atas dasar pemikiran itu saya pun berbalik arah dan menghampiri sosok laki-laki tadi. Dan laki-laki tadi masih saja terduduk di tempat yang sama. Tepat di samping kiri laki-laki itu saya menghentikan motor saya. Laki-laki itu kulitnya putih pucat dengan bersimbah darah. Dan menurut perkiraan saya usianya 30. Setelah sosok laki-laki itu naik bonceng di motor saya, segera saja saya menstarter motor saya melanjutkan perjalanan pelan-pelan. Setelah beberapa saat saya sempat kaget karena tiba-tiba saja pundak saya terasa ditempelin sesuatu yang begitu dingin seperti di es. Dan ternyata setelah mengecek, melihat melalui spion motor saya sebelah kanan yang menempel di pundak saya yang waktu itu tertutup oleh jaket berwarna krim adalah tangan laki-laki itu. Lalu saya membuka obrolan dengan melihat ke arah spion di setiap pertanyaan yang saya lontarkan. Mas, jenengan tadi tidak pundi? Kulo ajeng teng rumah sakit, Mas. Jenengan kenging nopo kok getih tok ngatus ngeten iki? Pun diwasi kulo terus to, Mas. Setelah itu tak ada obrolan lagi di antara saya dan laki-laki itu, dan waktu hampir sampai di rumah sakit, saya membuka obrolan kembali. Mas, pun nyampe niki, lho niki rumah sakitipun. Namun tak ada jawaban dari laki-laki itu. Dan saya pun melihat ke arah spion kanan motor saya lagi. Betapa terkejutnya, tiba-tiba laki-laki itu sudah tidak ada. Karena masih setengah gak percaya dengan apa yang saya lihat di spion kanan motor saya menoleh ke belakang. Ternyata apa yang saya lihat di spion kanan motor saya sama persis dengan apa yang saya lihat waktu menolehkan kepala agak ke belakang. Laki-laki yang berkemeja dan bercelana putih yang tadi saya bonceng tidak ada dan menghilang entah kemana. Saya sempat berhenti di tempat untuk mengecek, melihat ke arah belakang.
Namun sejauh mata saya memandang, memang tidak saya temukan sosok laki-laki yang berbaju dan berkemeja putih yang saya bonceng tadi. Anehnya lagi, setelah saya cek jaket saya di bagian pundak di mana tadi kedua tangan laki-laki itu menempel, yang terasa sangat dingin seperti es, tidak ada sedikit pun bercak-bercak bekas darah yang menempel. Padahal tadi jelas tangan laki-laki itu bersimbah darah. Menghilangnya sosok laki-laki yang saya bonceng tadi secara misterius menyisakan perasaan bingung dan heran di dalam kepala dan hati saya. Dan bahkan waktu sampai di stasiun saya pun masih kepikiran sosok laki-laki yang tadi. Sebenarnya manusia atau bukan? Sampai pada akhirnya kereta yang ditumpangi kakak saya masuk di stasiun kota saya. Dan kakak saya melihat saya sedang terduduk seperti orang bingung. Kemudian dia menghampiriku. Kok kamu kaya wong bingung toh, Dek? Eneng ngopo? Eneng ngopo? Gak nih apa-apa, Mas. Saya cuma ngantuk ae. Kami berdua lalu pulang dan setelah sampai di rumah saya menceritakan kejadian yang saya alami tadi. Setelah selesai bercerita, kakak saya tersenyum dan berkata, "Wes, gak apa-apa, Dik. Yang penting niatmu apik, nulung, gak usah dipikir do meneh. Wes nang turu ae." Jadi ini mengantuk. Lalu saya berjalan menuju arah kamar tanpa menjawab sepatah kata pun. Usut punya usut, ternyata seminggu yang lalu pertigaan itu terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan pengendara motor. Motor yang dikendarai orang itu menabrak pembatas jalan karena ngantuk dan pengendara meninggal seketika di tempat. Itulah ceritaku bersama tim Cimat.